apa kabar semuanya? Semoga Kalian semua sehat. Kali ini Incas akan membahas sebuah Film film berjudul bercerita. Beyond the Law. Bercerita tentang seorang pria desa yang harus kembali membrutal setelah putranya diusik para mafia. Oke, tidak usah berlama-lama. Karena film ini akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Agustino Eder. Pino adalah sosok mafia yang menjalankan bisnis barang haram. Dan ia begitu disegani serta ditakuti di kota tersebut. Saat itu Pino sedang menginterogasi salah satu anak buahnya yang dianggap telah mengkhianati. Si anak buah bertanya apakah Pino akan menghabisinya. Pino pun menjawab ya. Craig, I'll walk you out. Adegan berpindah ke dua orang pria bertopeng yang kala itu hendak mencuri uang milik pengadar. You don't know whose money you're taking. They're gonna find you, man. Don't even think about it. Mine. Setelah berhasil menjalankan aksinya, mereka menitipkan uang tersebut kepada salah satu kenalan mereka yang bernama Kuncen untuk disimpan di apartemennya. Beberapa hari kemudian, memperlihatkan Kuncen yang diusir dari sebuah kasino akibat ia kalah dan judi malah membuat kekacauan. Well, it's fucking closed to you now, so why don't you get the hell out of here? Ketika Kuncen pulang ke apartemennya, ia dibuat kaget karena di sana sudah ada dua pria yang sebelumnya menitipkan uang kepada Chance. Pria ini bernama Ricky, dan ia sudah mendengar kalau Kuncen baru saja kalah berjudi. Kuncen mengatakan kalau sebagian kecil uang itu memang telah ia gunakan, namun sisanya masih aman ia simpan di atas atap apartemen. Hingga ketika Kuncen memeriksanya, ternyata uang itu sudah Ricky yang kemana. Akan hal tersebut langsung menyuruh anak buahnya. Pada akhirnya Ricky pun untuk menghajar Kuncen. There should be no getting the money, Chance. You should have it. Adegan berpindah ke seorang detektif polisi yang kala itu hendak menangkap preman yang baru saja bertransaksi. Diketahui detektif ini bernama Roni. Bersamaan dengan itu, Roni mendapat kabar dari rekannya untuk segera datang ke TKP pembunuhan Kuncen. Singkat waktu Ari datang ke TKP dan melihat Kuncen yang kini sudah koet. Adegan berpindah ke sebuah desa terpencil dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Frank. Frank adalah mantan polisi yang memutuskan untuk pensiun muda dan memilih hidup di desa semenjak istrinya meninggal 5 tahun yang lalu. Tak lama Frank dikagetkan dengan kedatangan Roni jauh-jauh datang dari kota untuk mengabarkan kalau anak Frank yaitu Kuncen kini sudah meninggal. I'm afraid the news I have is much worse than that. Kemudian Roni membawa Frank ke kota untuk mengidentifikasi jenazah putranya. Hai! Singkat waktu, Frank tiba di ruangan forensik dan ia begitu sedih bercampur marah tatkala melihat putranya yang sudah terkujur kaku. Frank bertanya kepada Roni, siapakah pelakunya? Roni menjawab kalau sampai saat ini para belum bisa menemukan si pelaku. Di sisi lain, Pino baru saja mendapat kabar kalau salah satu kurir barang haramnya telah ditemukan tewas di apartemen. Dan ternyata kurir yang dimaksud adalah Kuncen, yaitu putranya Frank. Di sini, Pino langsung memerintahkan anak buahnya tersebut untuk mencari siapa pelakunya. Do everything you have to do to find out who did this to that boy. Kembali ke Frank yang kala itu baru saja menguburkan putranya di desa yang tak jauh dari rumah Frank. Setelah selesai pemakaman, seorang kakek-kakek yang merupakan tetangganya mengatakan kalau Frank harus bersabar. Si kakek juga menjelaskan kalau Frank sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Begitupun dengan Kunen yang sudah ia anggap sebagai cucu. Terlihat di sana juga ada seorang wanita bernama Charles yang mengaku sebagai pacar dari Kuncen. Bahkan Charles juga yang pertama kali menemukan Kuncen tewas di apartemennya. Di sini Frank bertanya, kapan dan di mana Charles mengenal Kuncen? Charles menjelaskan kalau ia telah kenal sekitar 1 tahun di sebuah kasino tempat Charles bekerja. Keesokan harinya, Frank menyiapkan persenjataan karena sekarang ia bertekad untuk pergi ke kota demi membalaskan kematian putranya.
Sebelum itu, Frank mendatangi rumah si kakek untuk meminjam mobil. Di sini si kakek bertanya apakah Frank ingin membalas dendam. Frank menjawab ya, karena ia tidak bisa mengandalkan para polisi kota. Menurut Frank, para polisi kota tidak akan pernah peduli dengan kasus yang menimpa orang miskin seperti mereka. But you know them city cops are small. They never do shits about us. Singkat cerita, sesampainya di kota, Frank mendatangi seorang ketua geng motor yang waktu dulu menjadi informan saat ia masih bekerja di kepolisian. Di sini, Frank meminta si ketua geng motor dan anak untuk mencari informasi mengenai kasus kematian putranya. Namun si ketua geng motor menolak sebab gara-gara ia pernah mendekam di penjara selama 3 tahun. Frank menjawab kalau bukan karena dirinya. Dulu si ketua geng motor akan mendekam di penjara selama 25 tahun. Kemudian terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah mengalahkan mereka, Frank mengatakan kalau kalian tidak tahu berterima kasih. Di sisi lain, Pino sedang melakukan pertemuan dengan salah satu mafianya yang bernama Karin. Karin adalah bos mafia dari timur sekaligus pemasok barang haram yang selama ini bekerja sama dengan kelompok. Pino kembali ke Frank, yang saat itu mendatangi apartemen tempat putranya ditemukan tewas. Di sini ia memberikan uang cukup banyak kepada pemilik apartemen agar ia bisa menyewa kembali kamar putranya dalam 1 minggu. Saat akan masuk dalam terlihat kamar tersebut masih dalam keadaan tersegel oleh penyidik. Namun sama sekali tidak ada pergerakan dari polisi. Ketika Frank melihat foto di atas meja, ia pun seketika teringat akan kejadian beberapa tahun yang lalu. Ternyata waktu itu Kuncen, putranya bersikeras ingin merantau dari desa ke kota semenjak ibunya meninggal. Frank mencoba melarang putranya tersebut sebab ia khawatir kalau sang putra akan terjerumus ke pergaulan yang salah. Akan tetapi, putranya itu tetap memaksa karena ia menganggap hidup di desa tidak akan pernah membuatnya maju. This ain't no life here. Setelah itu, Frank tak sengaja menemukan sebuah ponsel milik putranya di atas plafon. Ketika dicek, ternyata panggilan terakhir dari ponsel tersebut adalah Dempo, yaitu orang yang sudah menghabisi putranya. Saat itu juga Frank menghubungi Dempo. Ketika diangkat, Frank bertanya apakah Dempo kenal dengan putranya yang bernama Kuncen. Dempo menjawab tidak tahu, lalu ia segera mematikan panggilan tersebut. 30 menit kemudian, Frank mendatangi kasino untuk menemui Carlos. Kita tahu Carlos adalah pacar Chan semasa Chan masih hidup di sini. Frank bertanya, apakah Carlos kenal dengan seorang pria bernama Dempo? Carlos mengatakan kalau ia tidak terlalu kenal dengan teman-teman Kuncen. Namun yang ia ketahui, Dempo merupakan anak kandung seorang bos mafia. Kemudian Carlos juga bercerita kalau Kuncen telah kecanduan bermain judi. Bahkan terakhir kali ia mendengar Kuncen pernah kalah besar dari bandar. Akan tetapi, Charlotte tidak tahu dari mana Kuncen bisa mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian Frank pergi meninggalkan Carlos dan malah tak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bekerja sebagai bartender. Di sini Frank bertanya mengenai siapa Dempo dan di mana ia menemuinya. Si bartender mengatakan kalau Dempo adalah anak kandung bos mafia yang seringkali berbuat onar. Dan yang ia ketahui, Dempo serta para anak buahnya sering berkumpul di kasino yang ada di ujung jalan. He hangs out at the Razor Room every Thursday night. Mendengar hal itu, Frank pun segera bergegas mendatangi kasino tersebut. Sesampainya di sana, Frank mengeluarkan bekas lencana polisi miliknya agar penjaga kasino mau menunjukkan yang mana Dempo. Pada akhirnya, Frank bertemu dengan Dempo yang kala itu sedang bersama para anak buahnya di sini. Frank meminta Dempo untuk mengobrol berdua karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Ketika mereka berdua pergi ke belakang kasino, Frank langsung bertanya apakah Dempo yang sudah menghabisi putranya yang bernama Kuncen. Dempo menjawab kalau ia tidak kenal siapa dan Kuncen. Sepertinya Kuncen bukan orang yang penting. Lalu Dempo menyuruh Frank agar pergi saja dari kota ini sebelum Dempo menghabisi Frank. Mendengar hal itu, Frank semakin yakin kalau Dempo adalah pelaku yang sudah menghabisi putranya. Kemudian Frank mengatakan kalau nomor telepon Dempo ada di panggilan terakhir ponsel putranya sehingga mana mungkin Dempo tidak mengenal Kuncen.
Apalagi di ponsel itu juga terdapat sebuah pesan dari Dempo yang menitipkan uang yang sangat banyak kepada Chance. Karena terus didesak, Dempo mencoba mengancam dengan memperlihatkan pistol yang ada di pinggangnya. Namun tiba-tiba, Thanks for the gun. Oh, motherfucker! keesokan paginya, Frank mendatangi detektif Ronnie untuk memberikan pistol milik Dempo. Frank meminta Ronnie agar Ronnie mengecek apakah peluru yang ditembakkan ke tubuh putranya sama dengan peluru yang ada di pistol tersebut. Mendengar hal itu, Ronnie sempat kesal kepada karena Frank sudah mencampuri kasus yang ia tangani, mengingat Frank bukan lagi polisi seperti dulu. Kemudian Ari bertanya di mana Frank sekarang tinggal. Frank menjawab kalau ia menginap di apartemen putranya untuk beberapa hari. Siang harinya, Frank menemui ketua geng motor yang kemarin sempat dihajar Frank. Ternyata yang menyuruh Frank ke sana adalah ketua geng motor itu sendiri. Di sini si ketua geng motor mengatakan kalau pacarnya Chen sempat membawa uang dalam jumlah besar. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Charlotte memiliki uang sebanyak itu ya? Just looking to buy some weight. A lot of it. Kembali ke detektif Ronnie yang terlihat sedang menemui Dempo. Di sini Ronnie mengatakan kalau peluru yang ada di tubuh Kuncen sama dengan peluru pistol milik Dempo. Artinya, Ari sudah tahu kalau Dempo lah yang sudah menghabisi Kuncen. Tanpa banyak bicara, Dempo memberikan uang yang cukup banyak kepada Ronnie. Karena ternyata Ronnie ini adalah polisi korup yang sering bekerja sama untuk para mafia. Kemudian, Ronnie mengatakan kalau Dempo harus segera menghabisi Frank. Karena apabila tidak, Frank lah yang akan lebih dulu menghabisi Dempo. Mengingat Frank merupakan polisi brutal yang sulit dihentikan oleh siapapun. Ronnie kembali meminta uang kepada Dempo. Ia akan memberitahu di mana sekarang Frank tinggal. Setelah itu, Ronnie segera menghubungi ayah kandung yang Dempo. Ternyata ayahnya adalah Pinau. Di sini Ari mengatakan kalau Dempo sekarang dalam bahaya, sebab ia sedang berurusan dengan mantan polisi bernama Frank. Mendengar nama Frank seketika membuat Pino panik, karena Pino sudah tahu siapa sebenarnya Frank. 30 menit kemudian, Dempo datang menemui Pino atas perintah dari Pino sendiri. Di sini Pino mengatakan kalau Dempo telah mencari gara-gara kepada orang yang salah, apalagi Dempo telah berani menghabisi anak semata wayangnya. Kemudian Pino bertanya apa alasan Dempo sampai menghabisi Kuncen, padahal Kuncen adalah kurir kesayangan Pino. Desmond menjawab Dempo menjawab kalau ia tidak suka dengan yang Kuncen, seringkali mendapat perhatian lebih dari Pino. Padahal Kuncen hanyalah seorang kurir dan bukan bagian dari keluarga mereka. Pino menjelaskan kalau Dempo tidak tahu apa-apa. Dan yang jelas sekarang ayah Kuncen sedang mengincar Dempo. Mendengar hal itu, Dempo yang sok jago menjawab kalau ia menyelesaikan masalah tersebut dengan menghabisi Frank. Apalagi Dempo sekarang sudah tahu di mana Frank tinggal. Pino melarang Dempo untuk tidak melawan Frank, sebab Frank bukan orang yang mudah untuk dihabisi. Now, I know him real well. Agus akan memikirkan rencana lain agar Pino akan memikirkan rencana lain agar dapat melenyapkan Frank. di sisi lain Frank sedang mengikuti Charlotte. Di sisi lain, Frank sedang mengikuti Care sampai ke kediamannya. Di sini Frank langsung bertanya apakah Carlos sudah mengambil uang Dempo yang dititipkan kepada Kuncen. Karena terus didesak, akhirnya Carlos mengakui semuanya. Carlos tadinya berencana untuk pergi dari kota ini dengan mengajak Kuncen. Sebelum Kuncen menghabiskan semua uang tersebut di meja judi, Carlos sama sekali tidak tahu kalau uang itu adalah milik Dempo. You have to believe me. Nino. I didn't mean to. Mendengar hal tersebut, Frank tentu kecewa kepada Frank tentu kecewa kepada Carlos. Namun apa boleh buat? Semuanya sudah terjadi. Kemudian Frank menyuruh Carlos agar segera pergi dari kota ini sebelum Desmond menemukan Carlos. Karena apabila sampai ketahuan, maka nasib Carlos akan sama dengan putranya. Malam harinya, saat semua orang tertidur, terlihat Dempo dan anak buahnya mendatangi apartemen Frank. Tentu mereka berencana untuk segera menghabisi Frank, padahal sebelumnya Pino sudah melarangnya.
Ketika masuk ke dalam ternyata mereka tidak menemukan Frank. Sebab Frank sudah dulu kabur, bahkan bersamaan dengan itu Frank membakar mobil mereka yang ada di luar. Get in there. Keesokan paginya, Detektif Ari mendatangi apartemen Frank dan bertanya apakah semalam Frank ada di kamar. Frank menjawab kalau semalaman ia hanya tidur. Rupanya Frank sekarang sudah sadar kalau Ronnie merupakan polisi korup yang bekerja sama dengan Desmond. Di sini Frank mengatakan kalau ia akan pulang ke desa pada hari ini. Hal tersebut sengaja Frank beritahu agar nantinya Frank bisa leluasa membantai mereka dengan dalih membela diri. Mengingat Ari pasti akan melaporkannya kepada kelompok Dempo. Benar saja, keesokan harinya, kelompok Dempo mendatangi kediaman Frank yang ada di desa. Sementara itu Dempo sendiri mencari Frank di rumah si kakek. Dempo bertanya apakah Frank ada di rumah. Si kakek menjawab tidak tahu. Kembali ke anak buah Dempo yang saat itu berhasil dihabisi satu persatu oleh Frank. Oh, shit. Namun sayang di suatu kesempatan Frank mampu Di suatu kesempatan Frank mampu ditumbangkan oleh salah satu dari mereka. You fucking sure? Adegan berpindah ke rumah sakit. Yang mana ternyata Frank berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit oleh si kakek. Di sana juga terlihat ada seorang wanita bernama Nessie adalah seorang jaksa yang merupakan sahabat lama Frank. Tak lama kemudian, Ronnie datang ke sana dan langsung bertanya apakah ada di TKP saat penembakan si terjadi. Kakek menjawab kalau ia hanya mendengar suara tembakan lalu menemukan Frank yang sedang sekarat. Setelah itu, Ronnie menemui Dempo dan memberitahunya kalau apabila Frank sadar, maka kemungkinan Frank akan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Apalagi Frank mempunyai sahabat di kejaksaan yaitu Nessie. Let's keep multiplying with water, Gizmo. Ashley Millett, attorney at law. Kemudian Dempo dipanggil menghadap oleh Agus. Di sini Agus sangat kesal kepada Dempo yang selalu berbuat onar dan membangkang dari perintahnya. Apabila Dempo bukan anak kandung Pino, Pino sudah menghabisi Dempo dari jauh-jauh. Hari kemudian Pino menyuruh Dempo bersembunyi untuk sementara waktu sampai keadaan membaik. Namun Dempo yang keras kepala, ia pun tidak mau memperdulikan perkataan ayahnya. Bahkan setelah itu, Dempo menyuruh anak buahnya untuk melakukan kerjasama dengan partner bisnis sang ayah yang bernama Karina. Singkat waktu, anak buahnya itu mendatangi Karina dan merayu Karina agar menghentikan bisnisnya dengan Pino dan memulai bisnis baru dengan Dempo. Ternyata Dempo sudah dari dulu ingin mengambil alih bisnis ayahnya sendiri. Tiup. Anak buah Dempo segera menghubungi Ronnie. Di sini, Ari diminta untuk menghabisi Frank bagaimanapun caranya. Bahkan supaya Ari semangat, anak buah Dempo pun memberikan DP sebanyak $100.000. Di sisi lain, Dempo sendiri ternyata sedang mengunjungi kembali rumah si kakek. Dempo bertanya apakah si kakek Nessie yang bekerja di kejaksaan sudah melaporkan kejadian penembakan kemarin kepada polisi. Si kakek menjawab kalau ia dan tidak perlu melapor kepada siapapun sebab Frank pasti akan membantai kalian. Mendengar hal itu, Dempo ketika murka dan tanpa ragu menghabisi si kakek. Adegan berpindah ke rumah sakit. Terlihat Frank yang sekarang sudah sadar dan masih ditemani oleh sahabatnya yaitu Nessie. Frank bertanya di mana si kakek. Nessie menjawab kalau si kakek sudah pulang ke rumahnya yang ada di desa. Di sini terungkap kalau Frank ternyata mengidap kanker paru dan dokter mengklaim hidup Frank tidak akan lama lagi. Tak lama dari itu, tiba-tiba Nessie mendapat kabar kalau si kakek baru saja dihabisi Frank. Yang juga mendengar hal tersebut, ia pun sekarang sudah tidak peduli lagi dengan hukum dan ia akan membantai mereka. Walaupun dengan cara terang-terangan. Kemudian Frank menyuruh Nessie untuk menunggu di depan rumah sakit. Sementara ia akan mengambil mobil dulu di parkiran belakang.
Ketika Frank hendak masuk ke mobil, ternyata di sana sudah ada 2 polisi yang sedang mengincarnya. Namun dengan sigap inilah yang dilakukan Frank. Siang harinya, Frank yang sudah ada di rumah Nessie. Tiba-tiba detektif Ronnie menghubungi mereka. Di sini Ari mengatakan kalau ia dan Frank harus segera bertemu karena Frank akan memberikan bukti dari penyidikan kematian putranya. Frank yang sudah tahu kalau ajakan ini sebenarnya adalah jebakan, ia pun tetap mengiyakannya. Singkat cerita, Frank menemui Ari. Frank langsung menunjukkan lencana polisi yang sebelumnya ingin menghabisi Frank di parkiran rumah sakit. Frank mengatakan kalau ia tahu mereka adalah suruhan Ronnie dan ia juga tahu Ronnie bekerja untuk siapa. Mendengar hal itu, Ronnie pun segera menyerang Frank. Namun untungnya Frank lebih jago daripada Ronnie. Setelah menghabisi Ronnie, Frank mengambil ponsel. Ari lalu memberikan pesan kepada Desmond dengan pura-pura kalau Frank sudah dihabisi dan mereka harus bertemu di sebuah gudang kosong. Dempo yang menyangka pesan itu dari Ronnie, ia pun langsung bergegas ke tempat pertemuan. Singkat waktu, Dempo datang ke sana bersama 1 anak buahnya, namun tanpa Frank langsung menghabisi mereka. Adegan beralih ke Pino yang tak sengaja mengecek laptop milik Dempo. Di sini Agus menemukan bukti kalau Denso dan anak buahnya ingin menggulingkan bisnis Pino dengan melobi Karina. Pino yang sangat kesal segera mendatangi anak buah Dempo lalu tanpa ragu menghabisi mereka. That's part of the life, bitch. Beberapa jam setelah itu, Frank mendatangi kediaman Pino sambil mengatakan kalau Desmond sudah ia habisi. Karena Dempo jugalah yang telah menghabisi anak Frank. Di sini akhirnya terungkap kalau dulunya Frank merupakan polisi kotor yang bekerja sama dengan Pino. Bahkan bisnis Pino sampai sebesar sekarang tak lain adalah bantuan dari Frank. Semua orang segan dan hormat kepada Pino. Juga tak lain karena kebrutalan Frank di masa lalu. Hingga di suatu hari Frank memutuskan pensiun dan pindah ke desa ketika anaknya masih kecil. Dan yang membuat Frank kecewa kepada Pino, kenapa Pino malah merekrut anak Frank. Ternyata hal itu jugalah yang membuat Pino mengistimewakan Kuncen, anaknya Frank. Kemudian mereka berdua terlibat baku tembak. Hingga pada akhirnya Frank berhasil dihabisi oleh Pino. Ternyata hal itu sengaja Frank lakukan mengingat hidupnya tidak akan lama lagi. Ditambah Frank juga sudah menghubungi polisi dari 20 menit yang lalu. Bersamaan dengan itu, para polisi datang dan langsung meringkus Pino. No, I gotta put you there. Keesokan harinya, Carlos mendapat kabar dari internet kalau Pino tadi malam sudah ditangkap polisi dan akan dihukum seumur hidup. Mendengar berita tersebut, Carlos segera bergegas pergi dengan membawa semua uang yang ia curi. Namun tiba-tiba Karina datang dan langsung menghabisi Carlos. Karena ternyata uang yang dulu dicuri Dempo merupakan uang milik Karina. Tamat, bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Inces Movie.